Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertatap muka melalui daring ini lagi. Saya harap kalian tetap semangat untuk tetap belajar di rumah. Tidak lupa selalu saya sampaikan visi dan misi dari SMK Wahid Hasim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Untuk mapel pertemuan kita selanjutnya yaitu mapel administrasi pajak kelas 12. Administrasi pajak kelas 12 ini adalah lanjutan dari mapel administrasi pajak kelas 11. Saya harap kalian masih mengingat materi-materi administrasi pajak yang kelas 11. Patokan kita, pedoman kita yaitu silabus. Di dalam silabus ini terdiri dari beberapa kompetensi dasar, dan kompetensi dasar ini dibagi menjadi 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap. Untuk pembelajaran di semester genap, ini akan saya include-kan menjadi satu di semester gasal. Karena di semester genap, sudah tidak efektif pembelajarannya, karena di semester genap akan diadakan ujian-ujian, baik ujian nasional, ujian sekolah, jadi pembelajarannya tidak efektif. Jadi langsung saya inputkan jadi satu dengan semester gasal. Tujuan pembelajaran kita di KD yang pertama ini yaitu diharapkan kalian bisa memahami prosedur pengisian surat setor pajak dan keterampilannya kalian bisa mengisi surat setor pajak. Buku penunjang yang akan digunakan adalah buku administrasi pajak. Insya Allah buku ini akan dipesankan dari pihak sekolah. Jadi nanti akan dihubungi kembali kapan buku administrasi pajak ini akan ada. Dan untuk buku tulisnya kalian menggunakan buku besar. Saya minta buku tulis ini tidak digabung dengan buku-buku yang lainnya. Saya minta buku besar yang besar yang biasanya kalian gunakan di pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Saya minta buku baru dan tidak boleh digabung dengan mapel-mapel yang lainnya, cukup mapel administrasi pajak saja. Baik, saya mulai pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita masuk ke KD1 yaitu materi tentang surat setor pajak, saya merefresh kembali materi yang kelas 11 yaitu tentang PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21. Karena di dalam SSP itu terdiri dari include juga tentang pajak PPh pasal 21. Jadi saya mengulang pemahaman kalian kembali tentang PPh pasal 21. Di sini ada pengertian PPh pasal 21, pajak penghasilan. Jadi di sini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam PPh pasal 21 Undang-Undang Pajak. Jadi yang dikenakan di sini adalah penghasilannya. Jadi seseorang ini akan bekerja dan mendapatkan gaji inilah yang dikenakan pajak. Makanya penghasilannya bisa berupa gaji, upah, dan honorarium. PPh pasal 21 ini dikhususkan untuk pajak dalam negeri. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri ini dikenakan PPh pasal 26. Selanjutnya, pemotong PPh pasal 21 yaitu yang dimaksud pemotong PPh pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Jadi ini adalah orang pribadi atau wajib pajak badan yang berhak memotong pajak. Pihak pemotong pajak ini ada beberapa pihak yang bisa sebagai pemotong pajak. Yang pertama adalah pemberi kerja, orang yang memberikan pekerjaan
atau badan yang memberikan pekerjaan dan memberikan penghasilan ini berhak memotong pajak atas penghasilan yang diberikan. Yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah. Ini diperuntukkan untuk pejabat-pejabat instansi pemerintahan, ya, yang bisa memotong pajak dari penghasilan mereka adalah bendahara dan pemegang kas pemerintah. Selanjutnya, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Jadi di sini adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan dia memberikan penghasilan terhadap orang lain, maka dia berhak untuk memotong pajak. Dana pensiun ini adalah suatu lembaga dana pensiun, dia juga berhak memotong pajak. Kemudian penyelenggara kegiatan, setiap kegiatan yang diadakan itu juga dikenakan pajak. Jadi penyelenggaranya yang berhak memotong pajak. Pemberi kerja bukan pemotong pajak. Kantor perwakilan negara asing, dia pemberi kerja tapi tidak berhak untuk memotong pajak karena dia adalah perwakilan dari negara asing. Organisasi internasional juga tidak berhak memotong pajak. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Jadi di sini maksudnya adalah orang ini memberikan pekerjaan kepada orang lain, tapi tidak boleh memotong pajak. Contohnya apa? Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ini memang bekerja di orang lain, tapi pembantu rumah tangga ini kan pekerjaan bebas, jadi tidak boleh dikenakan pajak. Hak pemotong PPh pasal 21. Di sini adalah hak-hak pemotong PPh pasal 21. Dia memiliki beberapa hak. Silakan diamati dan dibaca sendiri karena kalian harus mengingat kembali materi-materi tentang PPh pasal 21. Di sini hak pemotong pajak ada beberapa hak pemotong pajak. Kewajiban memotong pajak. Dia harus mendaftarkan diri ke KPP, wajib menghitung, memotong, kemudian disetorkan ke kantor pajak, dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri. Pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pembajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak ini adalah orang pribadi yang wajib untuk membayar pajak. Wajib pajak yang diwajibkan mempunyai NPWP dibedakan menjadi orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas PTKP. PTKP ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Badan usaha dalam segala bentuk termasuk BUT, bendahara pemerintah pusat maupun daerah. Hak wajib pajak. Wajib pajak memiliki beberapa hak. Silakan dibaca, dimengerti tentang hak-hak dari wajib pajak. Selain memiliki hak, wajib pajak juga memiliki kewajiban. Kewajibannya mendaftarkan diri. Pendaftaran ke kantor pajak ini cukup menggunakan KTP saja, tidak perlu terlalu ribet, ya. Yang kedua, 3 dan 4 silakan dibaca sendiri, diamati sendiri. Subjek pajak. Subjek pajak ini adalah yang menjadi subjeknya, penghasilan, ya. Penghasilan itu subjeknya. Penghasilan itu dari mana? Penghasilannya itu dari pegawai, dari penerima uang pensiun, dari bukan pegawai, dari anggota dewan, mantan pegawai, peserta kegiatan, dan lain-lain. Yang dimaksud bukan pegawai antara lain, ya di sini bukan pegawai, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian, dan aktuaris. Jadi pekerjaan bebas itu dilakukan oleh yang memiliki keahlian khusus, ya, pemain musik, olahragawan. Ini semuanya adalah bukan pegawai karena dia tidak terikat, ya. Penasehat, pengarang, dan seterusnya silakan dibaca. Subjek pajak PPh pasal 21.
Yang dimaksud peserta kegiatan yaitu peserta perlombaan, rapat, peserta pendidikan, peserta kegiatan lainnya. Bukan subjek PPh pasal 21 ini yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Di sini adalah pejabat diplomatik, pejabat perwakilan organisasi. Rata-rata pejabat ini adalah semuanya pejabat luar negeri yang ditugaskan bekerja di Indonesia. Jadi tidak dikenakan pajak. Lanjut, objek pajak. Objek pajak di sini adalah objeknya yang dikenakan pajaknya, yaitu penghasilan. Intinya adalah objek pajak ini adalah penghasilan. Penghasilan ini berupa apa saja? Di sini sudah dijelaskan. Ada yang penghasilan bersifat teratur, bersifat tidak teratur, ya berupa uang pesangon. Jadi kalian harus bisa membedakan pemotong pajak itu siapa, subjek pajak itu siapa, wajib pajak itu apa, dan objek pajak itu apa. Harus bisa membedakan itu. Ini adalah objek-objeknya, bisa berupa penghasilan, bisa berupa imbalan. Silahkan dibaca sendiri. Oke. Bukan objek pajak, berarti ini tidak dikenakan pajak. Ya, bukan objek pajak, berarti ini tidak dikenakan pajak. Pembayaran santunan asuransi, penerimaan dalam bentuk natura, iuran pensiun, ini tidak dikenakan pajak, jadi harus dikurangi dari PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Kemudian zakat, beasiswa. Zakat ini kan istilah sifatnya spiritual ya, jadi tidak dikenakan pajak. Beasiswa ini intinya kan membantu anak-anak yang berprestasi, jadi tidak mungkin dikenakan pajak. Oke, baik, saya simpulkan. Dari kesimpulan itu kamu bisa melihat review kembali bacaan-bacaan yang sudah saya slide tadi. Intinya kalian bisa membedakan pemotong pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, dan hal-hal yang bisa dikenakan PPh pasal 21 dan yang tidak, dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Oke, silakan kesimpulannya. Latihan soal ya. Latihan soal ini silakan dikerjakan di buku besar ya, khusus untuk buku akuntansi. Ini ada beberapa latihan soal yang ada di sini tidak lepas dari materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada 2 latihan soal, silakan dikerjakan. Soalnya ditulis, jawabannya ditulis yang rapi. Nanti sewaktu-waktu kalian saya infokan untuk datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, demikian mapel pajaknya. Insya Allah kita bertemu di KD-KD selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.